Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Segenap jamaah wabil khusus Masjid Al-Huda Banjarsarasan yang dirahmati oleh Allah, para pengurus, para asatid, wabil khusus para guru yang tak dapat terpakir sebut sapa lagi satu persatu, hemat waktu, hemat suara. Segenap warga besar jamaah Majelis Ta'lim dan Sholawat Ashabul Maimanah Kalimantan Barat, yang juga dari jajaran pengurus, jajaran penasihat orang tua, ngasuh, pembina, dan segenap jemaah yang tak dapat juga disebut satu persatu, hemat waktu, hemat suara. Rasulullah SAW terbaring di paha beliau saat bersembunyi di gua dalam pelariannya saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Capek sembunyilah di gua. Sampai di gua Rasulullah terlelap baring paha Abu Bakar. Abu Bakar tak berani berkutik bergerak, ulang gigit dengan bisa yang luar biasa. Kalau bisa ulang yang kobra tu tak lama bisa habis gitu. Tapi Abu Bakar dengan kekuatan hati, iman, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW mau dinahan. Biarlah sakit kaki ini, jangan sampai Rasulullah terbangun. Korban harta, nyawa demi perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, sampai demam gigil badan Abu Bakar, sampai dah sakit dah tahannya. Seorang laki-laki tegar yang kuat menetes air matanya menahan sakit karena bisa yang disebabkan oleh ular kobra itu. Sampai tak sengaja air mata Abu Bakar menetes jatuh ke baginda Nabi Muhammad SAW, membangunkan baginda Nabi. Hai Abu nih, kata Nabi, oh kau dari matamu hai Abu Bakar. Abu pula kau nangis hai Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar menahan sakit. Tidak ya Rasulullah, enggak, kau pasti ada sesuatu. Betul, ular yang menggigit. Udah singkat cerita, perjuangan kita nih, selawat nih untuk Rasulullah. Terlebih di bulan Sya'ban, kemarin bulan Rajab, Isra Mi'raj. Malam ini kita Isra Mi'raj. Walaupun kesannya sudah terlambat, tidak ada masalah. Bukan mengenang momentumnya, tapi mengenang hikmahnya yang diambil. Saya sering sampaikan, ini kalau Isra Mi'raj udah banyak yang kita dengar. Pasti kadonya, pasti intinya sholat. Bulan Rajab, kata Nabi, Rajab Syahrullah, artinya bulan Allah. Bulan Rajab kemarin urusan kita memperbaiki sholat. Urusan sholat itu berarti hablum minallah, hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya. Maka kalau orang sholat masih ada urusan horizontal, kalau dia sholat masih ada pikiran selain Allah, itu berarti ada perlu perbaikan di dalam sholatnya. Udah takbir, udah rukuk, udah sujud, macam-macam gangguan di kepalanya yang dipikirkannya. Tanah dia belum laku, toko dia tak maju, laki dia beragam, bini dia nyesakkan dada, anak dia nakal, macam-macam dunia namanya. Besok dia makan apa, tukang gajinya tak seberapa, apa lagi. Itu hal-hal yang di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bulan Rajab, kata Allah, itu bulanku. Kata Nabi, itu bulan Allah. Maka urusan kita dengan Allah itu yang penting. Perbaiki hablum minallah. Makalah kita ni pun bisa bermi'raj dengan solat kita. Betul-betul lah solat.
sejak mengerjakannya sampai nanti kita mendirikannya. Dari mengerjakannya betul-betul berdiri tegak. Kalau bisa tegak, jangan coba-coba bungkuk, nanti hukumnya tidak sah. Jangan nak duduk, belum nggak selesai karena terbuku, udah belum nggak tegak yang main takbir, lupa di rukun. Berdiri tegak itu salah satu penentu keabsahan sholat. Biasa saya tengok tu jemaah tu nggak ada dia langsung lupa dia berdiri tegak, sepele padahal. Perbaiki dari mengerjakan sholat, dari takbiratul ihram sampai mengucap salam, jangan sampai ada yang salah. Kalau tak paham setiap ucapan yang dibaca, maka tanya, belajar. Inilah fungsi ada majelis taklim. Pak Ustaz, apa sih artinya Rabbil birni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'abini wa'fu'ani? Apa artinya Pak Ustaz? Tanya. Untuk apa saya ada di dalam grup itu? Ini dah yang ditanyanya. Pak Ustaz, itu kalau pintu apa satu? Pin ditanya. Ini juga di dalam grup ni, tolonglah kita bergrup ni secukup-cukup sewajar-wajar. Jangan nak betul-betul. Grup WA tu Pak Bu, baik jemaah majlis rawat penyemahan majlis Al-Huda. Ya Allah, lepas nama dunia sosial apa pun bisa dikirim. Nah, khususnya main mana? Kalau siang yang terkeluar di jalan, sepatu, sendal, tas, tempat pula ada tempoyak apa di situ. Tahap-tahap penuh tumpah ruah. Itu kalau siang. Nah, kalau bapak-bapak yang dikirim dalam grup itu, mak janda. Subhanallah, apa manfaatnya? Apa yang dikirim? Madu 3. Bapak-bapak, ya itu boleh, tetapi cari yang lebih bermanfaat. Nah, kalau malam, itu dia paling menakutkan bagi saya itu malam di grup tu. Saya itu ada di buat-buat grup. Bapak-bapak tak serapa. Kalau ibu-ibu takut saya meledak HP saya bukaan. Berfikir saya buka enggak. Oh begitu saya buka, selambat dia punya gambar dia yang penuh. Nah ini perlu saya sampaikan, kan ke saya ini pengasuh, pembina, biarlah saya ajarkan. Tak senang marah-marah, nak tersinggung-singgung, merajuk lagi, pindik mungkin. Saya paling dah letih mengurus orang pindik mungkin. Berbaik-baiklah, berbagus-baguslah dalam bersosialisasi. Dalam grup tu, dah melenceng pula saya ini. Cerita bulan Rajab. Ya, jangan terlalu open. Kalau cerita sesuatu ni kalau keseringan, jadi tak heran atau murah. Kullu syai'in idza kathura rakhsa. Setiap sesuatu itu kalau dia banyak, maka jadi murah nilainya. Langsat banyak, murah ke mahal? Durian banjir banyak, murah ke mahal? Murah. Coba kalau disikit langsung naik harga itu. Makalah janganlah malah ya batang hidung kita yang kita tampakkan itu. Sekali-sekali ya dia mahal harga kita. Kalau muka kita ya terus, saya kadang-kadang bosan kalau buat template tu muka saya ya gantilah lo, siapa yang tukang buat tu, mana tukang hidung saya ya dalam itu, ganti supaya tidak keseringan. Ya, anda bulan Rajab, bulan Allah, maka hubungan kita dengan Allah, mi'raj kita khususnya di dalam solat kepada Allah
itu perbaiki dari mengerjakan sampailah mendirikan. Tadi itu mengerjakan sholat, lalu mendirikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga. Lalu kata Nabi apa? Wasya'ban. Nah, kita sekarang di mana? Di bulan Sya'ban. Wasya'ban syahri, kata Nabi. Sya'ban itu bulanku, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bulan yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad. Apa pula sebab? Ingat Al-Ahzab, perintah solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, berselawat dan bersalamlah engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Itu turunnya ayat di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bagusnya urusan kita dengan Nabi, perbaiki banyak-banyak bersolawat. Bagus betul lah kita ni, hampir tiap malam bersolawat. Baju ibu-ibu tu tak ganti-ganti putih, macam mana yang dia punya bau. Hampir tiap malam berselawat. Tak apa-apa, biar pengam, biar masam, yang penting innaka hamidun. Bapak semangat teriak innaka hamid. Bapak tahu nak memuji Allah, innaka hamidun majid tu. Makin tinggi suara bapak, makin tembus aras. Allah mendengarnya. Allah mendengar hambanya memuji. Engkaulah yang maha hamid, mulia, tinggi. Kalau udah Allah benar-benar kita tinggikan, Allah pun pasti tinggikan kita, tinggikan rezeki kita, tinggikan hidup martabat kita, pangkat kita, semua. Jangan bosan-bosan teriak tu. Inna ta'ami, berteriak ya. Tapi ikutlah nada, jangan tak kemana nada, tak kemana. Letih nada ni disusun ni supaya nyaman kita berselawat. Biar khusyuk menambah. Ikut nada jangan menjerit-jerit di atas tubuh. Nah, itu perbaiki hubungan kita dengan Nabi. Nabi janji dengan kita, in kuntum fi maradin, kau kalau sakit, kata Nabi, au dikin, kalau sempit, banyak hal, banyak masalah, au fakrin, kalau dalam keadaan kering meranting tak berduit, malah yang makan kepala ikan asin. Fa'aksiru alayya bisolah, kata Nabi, banyak-banyak kau berselawat kepadaku. Itu janji Nabi untuk keuntungan berselawat secara duniawi. Sakit sembuh kalau betul niatnya selawat. Sempit jadi lapang kalau betul tujuan berselawat. Sakit sempit, lalu apa kita itu? Kering meranting tak berduit, Allah keluarkan jalan-jalan rezeki yang kita tak tahu dan tak duga-duga. Tiba-tiba ada yang dapat rezeki yang tak kita tahu. Kalau untuk keuntungan ukhrawinya, tadi untuk duniawi, kenapa kita harus memperbanyak hubungan dengan Nabi Muhammad SAW? Yakni janji Nabi juga, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Nanti yang paling dekat manusianya siapapun dia, tak peduli di zamanku sampailah zaman akhir zaman nanti, dia yang paling dekat denganku adalah orang yang selalu banyak berselawat kepadaku. Sering Makcik Aina tu tak berjuta-juta kali nyebut nama aku, kata Nabi. Tak mungkin aku menjauh darinya. Oh, Bang Ruslan tu dah beribu-ribu kali menyebut nama aku. Aku akan terus mendekatinya. Nabi yang menjanjikan itu, nanti Nabi yang akan mendekat kepada kita. Kita ni dah telinga-telinga dia memasyar, nanti udah pasti
Telinga-linga tu bahasa Melayu. Al-Quran menjelaskan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kelak nanti di hari kiamat manusia cuma berdiri terpanjang nunggu keputusan Rabbul Alamin. Bukan sebentar, bukan sekejap, sampai diriwayatkan sampai puluhan ribu tahun cuma berdiri terpanjang. Bahasa Melayunya telinga-linga. Apa itu bu? Panas, terik, risau, takut, gelisah. Telinga-linga apa yang nak jadi? Apa kita buat? Dan cari siapa? Nabi lah yang kita harapkan. KTP receh kita, orang dekat kita yang akhir. Lalu terakhir, ini jam berapa ni? Dah sampai jam 1 ni. Terakhir, malam minggu ibu ya. Semangat masih bu? Mudah-mudahan sehat semua kita. Yang terakhir kata Nabi, wa Ramadhanu syahrul ummati, dan Ramadan yang sebentar lagi mau kita temui datang kepada kita itu bulan umatku, bulan bapak-bapak, bulan ibu-ibu, bukan bulan umat Nabi Adam, bukan bulan umat Nabi Ibrahim, bukan bulan umat Nabi Musa bahkan, tetapi menjadi kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkan diri kita, mental kita untuk menghadapi bulan kita itu, di mana bulan itu adalah menjadi tiket terbaik bagi kita untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan keselamatan dari api neraka, dan mendapatkan jalan mulus, jalan tol menuju surga tanpa tercebur, terhisap masuk neraka. Siapkan mental, zahir lo, zahir batin, zahir siapkan, bersihkan diri kita, badan kita. Ada kuring-kuring badan kita tu, obat cepat. Kita nak ibadah betul-betul bulan Ramadan, bersihkan cepat. Ada panu-panu apa tu, sembuhkan cepat pak. Bersih zahir kita, rumah kita bersihkan, rapikan baju kita, siapkan, beli baju baru, gamis baru, kain baru, kepiah baru, sejadah baru. Indah nak lebar bawa beli yang baru. Habis lebar nak pakai untuk apa? Kalau kita beli yang baru menjelang Ramadan, sebulan penuh kita pakai untuk ibadah. Doakan nanti penutupan majlis ada oleh-oleh dari majlis untuk kita semua, tahap ke untuk menghadapi Ramadan. Amin. Fahamlah. Tak cukup ke kecil satu orang. Jadilah. Jadilah. Makin habis suara saya ini. Itu dia. Bersihkan zahir kita, lalu siapkan mental kita, batin kita. Mengawalinya bagaimana? Belajar tentang fadilah, tentang khazanah, kaifiah berpuasa di bulan Ramadan itu. Jangan kita main wudu-wudu ya. Begitu dah masuk puasa, sukalah kita. Orang sahur, kita sahur lah. Orang buka, kita buka. Orang tidur, kita tidur. Orang terawih, kita terawih. Orang terdarus, kita terdarus. Tapi kita tak tahu, tak melakukannya dengan ilmu. Jangan sampai belajar. Ini pertemuan minggu depan di mana? Nanti saya pelan-pelan saya masukkan persiapan menjelang Ramadan. Minggu depan kita langkau lu Riyadhus Shalihin kita tu, kita masuk ke kaifiah Ramadan. Belajar ilmunya, sahur batas waktunya. Kalau dulu waktu puasa susah, kalau sekarang ni dah nyaman, dah diatur dah. Termasuk guru kita Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani, dah puluhan tahun menyusun waktu tu, sepanjang masa tu. Nyaman dah kita. Tapi tinggal pengurus masjid jaga, sangat penting pergeseran sedikit saja per detik waktu dalam bulan Ramadan tu, ya kan? Cuma dalam surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu ayat 187 kan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampailah nanti terang antara benang putih dan benang hitam.
Apa maksudnya benang putih, benang hitam? Yakni benang putih itu batas dari fajar sampai ke pagi, putih namanya. Benang hitam dari fajar naik ke malam, sampai batas tengah-tengah antara benang putih dan benang hitam, antara fajar malam ke fajar pagi. Itulah batas kita makan minum. Kadang imsak, jangan nak makan. Imsak belum batas itu, masih boleh minum, masih boleh menarik rokok sebatang, masih boleh, tak apa-apa. Tapi awas jangan lengah. Makanya lah ulama kita menetapkan waktu imsak itu untuk sebuah kehati-hatian, siaga. Kadang maklum lah orang rokok kena kopi segelas ni, lengah tiba-tiba. Ini penting pengurus masjid. Biasanya waktu tu cik, contoh 5 detik sebelum waktu masuk tu, cik, membawa Allah langsung azan. Jangan cik, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Dah masuk waktu, bahaya tu. Orang belum masih ngetamnya, masih minumnya, baru masih subhanallah. Maka lagi 5 detik atau 10 detik sebelumnya, subhanallah, alhamdulillah, masih begitu. Suara saya bagus ni, anak ibu negara ni. Ada sikit rosak. Jangan tunggu itu dah buka puasa. Penting tu. Kita harus menyegerakan buka puasa. Udah subhanallah, alhamdulillah, terlambat orang buka puasa. Khatam langsung. Itu bagi pengurus-pengurus masjid yang ada ya. Masjid paling lain ni, tolong diperhatikan. Belum kepiah puasa yang batalkan puasa loh. Ada yang batalkan puasa, rukun puasa, syarat puasa. Itu perlu dipelajari nanti. Ada lagi yang membatalkan pahala puasa. Lapar tetap lapar, haus tetap haus. Orang tak makan, dia tak makan. Tapi orang dapat keutamaan puasa. Dia tak dapat apa-apa, dia cuma dapat makan hijau ya. Belajar nanti kita. Itu kadang saya mulai dari yang membatalkan puasa saya sampaikan. Bukan hanya makan, minum. Itu masuk dari mulut. Ada 7 lubang yang harus kita jaga. Kadang kita lengah di situ. Di mana 7 lubang tu? Lubang telinga 2 kunci. Jaga. Jangan sampai masuk sesuatu. Air ke, tokol pun masuk telinga tu, batal. Korek telinga tu, hati-hati. Tu, ke tempat tu, masuk sampai dalam-dalam, batal. Tak usah nak korek telinga, biaya bertukuk taik tu. Buat puasa siang-siang. Jam malam korek-korek lah. Lagi juga hidung, kalau masih segini belum masuk di baru rongga, belum masuk lubang. Tapi kalau tak tempat sampai ke dalam, batal. Bukan hanya air, bukan hanya nasi. Mie masuk hidung, batal. Paham? Bo? Cantik ibu malam ini. Ada mau Pak Ustaz? Lalu lubang 1, 2, 3, 4, lubang mulut 5. Masuk apapun batal. Tapi di rongga belum. Maka kalau mencicipi makanan tu, asam pedas, ikan pindang, sambal tumis, sambal kacang, apa lagi lah dimasak, boleh cicip. Habis itu lepehan. Jangan pula ada cicip campur air liur telan. Itu masuk ke lubang namanya. Pak, ini baru rongga. Persiapkan tu ilmu itu untuk puasa. Cicip lepek. Pelanggaran. Boleh. Jangan jadi sengaja. Lubang kelima, lubang keenam, lubang belakang. Hanya lubang ini. Dalam kita fikir ni, apa adanya ngomong. Jaga dia. Orang dulu fikir tu campur tersahut tu. Dia cebok, cucuk sampai dalam. Hati-hati tu masukkan itu tu. Bisa batal puasa. Udahlah kalau nak berak tu malam-malam ya, tu subuh-subuh. Yang model begitu tu, cucuk sampai ke dalam tu. Jangan nak terberak
siang-siang hari bulan puasa baru tak dapat nak cucuk. Jaga bulan puasa ni, itu zahir tu kaifiah, dijaga betul-betul. Jangan sampai 7 lubang, berapa dah? 6 lubang. Lubang ke-7 ada budak kecil ni. Ada pula. Dah lah, cok-cok lah, nanti tak lanjut. Lanjut bu. Tumben tahan. Kena yang 7 ni yang bang-bang. Tanya lu mus masjid ni izin sampai jam 6 ni sekalpian. Kalau setiap kalpian yang udah balik kan beliau ni itu urusan suami istri lubang 7 tu. Cinta payah cakap bagian ini. Urusan artinya ada masuk juga sesuatu di dalam lubang yang ke-7 itu batal. Berarti yang istri itu batal. Yang termasuk sesuatu lesung ke masuk tahap ke dalam pokok sesuatu batal. Si gila-gila dia lama-lama. Nabi kini memang tak bisa di setel bahasanya itu harus apa dulu. Jaga betul-betul. Itu bagi ibu-ibu tetap batal. Kalau batalnya ibu-ibu yang itu tetap fa'iddatun min ayyamin ukhar, gantinya 1 hari, ganti 1 hari. Imam Syafi'i gitu, kalau terjadi jima di siang hari bulan puasa, maka istri itu hanya 1 kali, 1 hari, 1 hari juga gantinya. Biar dia habis itu ngulang lagi. Adapun suami ada sama kafarah kenaknya syahrani mutatabi'ani, 2 bulan berturut-turut. Jangan coba-coba, jangan coba-coba. Bulan puasa siang-siang nak hendek dengan ini. Kalau kita sudah berdua ni, yang muda-muda tu bahaya. Pengantin baru ke dia, tu masih kotor. Itu bisa tekam ni. Ada semangat, kita merasa kan. Tapi kalau macam Pak Jai, macam Pak Muslim ni, dah tak ada. Dia tengok bini tu macam pandang membang ya. Biasa ya, macam pandang tiang. Cemadan kulkas. Dia bini pakai baju cinglet seksi-seksi, enggak gitu kan. Dah tua dah, habis dah siang. Memang ni Allah tu surah Yasin tu, wa man nu'ammirhu nunakkis bil khalqi. Yang kami tambah umur tu, mulai kami tarik penciptaannya sikit-sikit, mulai lemah, dulu semangat, mulai lauzon. Memang hukum Allah. Dulu handphone, sekarang udah hack. Itu. Jaga itu. Jangan sampai puasa kita, ibadahnya sejak pokoknya 24 jam di bulan Ramadan itu jangan sampai itu tidak dilakukan dengan ilmu. Sesuatu ibadah yang dilakukan tanpa dengan ilmu itu mardud Bapak Ibu, tertolak. Maka majlis ini dari majlis selawat kita ubah menjadi majlis taklim dan solawat. Harus ada ilmu di dalamnya. Jadi selawat gak, ilmu dapat gak. Biar sikit, macam jangan tak datang. Banyak hilang segala kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita semua ni panjang umur, sehat walafiat.
ya Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah beri tenaga, kekuatan suara kita untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita Allah panjangkan umur sampai kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila lisan ini menyinggung, salah ucap, salah kata. Mudah-mudahan semua itu adalah menjadi tanggungan dosa daripada Al-Fakir sendiri yang akan menghadap dan bertanggungjawab di hadapan Allah. Jika itu baik, maka itu semua dari semata Allah dan Rasulnya. Al-Fakir tak tahu apa-apa, hanya wasilah menyampaikan dari apa yang diajarkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.